Selamat pagi rekan-rekan guru dan juga siswa-siswi Semak 1 BPK Penabur Bandung. Bagaimana kabarnya? Tentu kita semua berharap dalam keadaan yang baik-baik saja dan senantiasa penyertaan Tuhan hadir di tengah kehidupan yang saat ini kita jalani. Mari kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang menjadi landasan bagi hidup kita di hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih dalam istirahat malam kami Tuhan, dan pagi ini Tuhan telah menghembuskan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maka biarlah roh Tuhan yang bekerja atas kami, dan juga Tuhan yang memberikan hikmat agar kami dapat dimampukan mengerti, dan juga menerima serta mempraktikkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Morning Devotion, Kamis 24 September 2020, dengan judul Berkarya Secara Nyata, diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37, dan nasnya diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 33-34 yang berkata demikian. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Dalam 2 Tawarikh 34 ayat 1-7 dituliskan tentang Yosia yang dinobatkan menjadi raja di Yerusalem pada usia yang masih sangat muda. Ia menjadi raja ketika usianya baru 8 tahun dan masa pemerintahannya tercatat cukup panjang, yakni 31 tahun lamanya. Yosia dicatat mempunyai gaya hidup yang lurus sejak usianya masih muda. Pada usia ke-8 dari pemerintahannya, berarti usia Yosia masih 16 tahun. Ia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan pada tahun ke-12, saat Yosia masih berusia 20 tahun, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan. Ia juga menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Generasi muda yang selalu up to date dengan tren yang ada, baik positif maupun negatif, wajib mempunyai pertahanan kuat agar tidak terjerumus pada hal-hal buruk yang merusak kebiasaan baik. Tuhan menginginkan anak-anak muda tetap menjadi terang dan berjalan dalam kebenaran. Jangan mudah terlena dengan gaya hidup anak muda zaman modern seperti sekarang yang penuh dengan berbagai bentuk penyesatan. Kita harus jadi teladan sejak muda dengan menjaga kekudusan, kebenaran, dan ketulusan di dalam hati, pikiran, dan tubuh kita. Jadilah teladan yang memuliakan Tuhan dengan segala pekerjaan tangan kita, seperti Yosia yang memakai masa mudanya untuk mencari Tuhan dan menyenangkan hatinya. Jadilah orang-orang muda yang tahan banting dan penuh karya. Tidak ada alasan untuk menolak tanggung jawab hanya karena kita merasa belum mampu dan masih terlalu muda untuk menanggungnya. Karena Tuhan bisa memakai siapapun termasuk orang-orang muda, dan kita juga mempunyai peranan yang besar sebagai agen perubahan dan jadi inspirasi banyak orang. Anak muda Kristen adalah orang-orang yang punya kualitas hidup yang berbeda, punya kematangan di dalam karakternya, jati diri yang serupa dengan Kristus, dan tidak mengalami yang namanya krisis identitas. Tidak akan mudah terombang-ambing oleh dunia dan tahu mana yang baik dan yang jahat. Saatnya kita menunjukkan karya-karya kita melalui talenta yang sudah diberikan Tuhan dengan tetap taat padanya. Satu ayat Alkitab mengingatkan kita, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima dan kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan kami sebagai generasi muda untuk tidak takut melakukan perubahan-perubahan baik. Kamilah agen perubahan yang senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan di dalam segenap tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk rekan-rekan kami, teman-teman kami yang berulang tahun di hari ini. Ada Candice dari kelas 10A, Kathleen 10B, dan juga Damian Marvel dari kelas 12F.
Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang boleh dialami oleh teman-teman kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, 1 tahun Kau tambahkan kembali kepada teman-teman kami ini. Biarlah penghayatan dan mereka semakin memaknai bagaimana karya Tuhan begitu baik di dalam kehidupannya. Dan juga teman-teman kami boleh semakin menjadi berkat bagi teman-teman, baik juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara di tengah pandemi virus COVID-19 yang saat ini kami belum tahu kapan berakhirnya. Maka kami mau serahkan seluruh masyarakat, baik juga Civitas Mak 1 BPK Penabur Bandung. Jauhkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan kami daripada penyakit jahat, terutama virus yang dapat menyerang kami Tuhan. Biarlah penjagaan dari Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami senantiasa untuk memiliki tubuh yang sehat, sehingga kami dapat dimampukan untuk terus belajar dan juga menikmati karya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pembelajaran yang sebentar akan kami mulai. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, berikan kami semangat belajar Tuhan. Jauhkan kami dari roh-roh jahat yang akan mengganggu proses pembelajaran kami, kemalasan, rasa ngantuk, dan juga kadang keinginan kami untuk tidak disiplin. Maka biarlah Tuhan yang bekerja atas kami, dan biarlah proses pembelajaran hari ini boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, boleh terjadi baik Tuhan dari pagi hingga siang nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat memulai proses pembelajaran. Tuhan Yesus memberkati.